Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Pina Andriani dengan NIM 2101412018. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pendidikan sebagai Sistem. Dan saya akan menjelaskan pengertian pendidikan sebagai sistem dengan satu persatu. Apa itu sistem, apa itu pendidikan? Yang pertama itu pengertian sistem. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Suatu kekumpulan atau organisasi adalah sebagai sistem, yang kemudian orang menyebutnya dengan istilah sistem organisasi. Pendidikan sebagai sebuah sistem, yang kemudian orang menyebutnya dengan istilah sistem pendidikan. Jadi, sistem itu kelompok komponen atau elemen yang digabungkan menjadi satu untuk menggapai tujuan tertentu. Contohnya seperti sistem pemesanan tiket online dan sistem SMS banking internet. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pendidikan sebagai sistem adalah suatu komponen yang saling berhubungan secara teratur dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar tersebut dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Kedua itu komponen sistem pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah sistem. Sebagai sistem, aktivitas pendidikan terbangun dalam beberapa komponen, yaitu pendidik, peserta didik, tujuan pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Semua komponen yang membangun sistem pendidikan saling berhubungan, saling tergantung, dan saling menentukan satu sama lain. Setiap komponen memiliki fungsi masing-masing dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Aktivitas pendidikan akan terselenggara dengan baik apabila didukung oleh komponen-komponen yang dimaksud. Jadi, beberapa komponen tadi, pendidik, peserta didik, tujuan pendidik, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan haruslah bekerja sama. Apabila salah satunya berkendala, maka komponen tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Aktivitas pendidikan akan terselenggara dengan baik apabila didukung oleh komponen-komponen yang dimaksud, yaitu tujuan. Tujuan pada tindakan pendidikan didasari oleh sifat ilmu pendidikan yang normatif dan praktis. Di sini saya akan menjelaskan kedua sifat tersebut. Yang pertama itu ilmu pengetahuan normatif. Pendidikan merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma atau ukuran tingkah laku, perbuatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh manusia. Ilmu pengetahuan praktis. Tugas pendidikan atau pendidik maupun guru ialah menanamkan sistem-sistem norma tingkah laku, perbuatan yang didasarkan kepada dasar-dasar filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dan pendidik dalam suatu masyarakat. Yang kedua yaitu pendidikan. Guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah, orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga, dan pemimpin masyarakat baik formal maupun non-formal sebagai pendidik di lingkungan masyarakat. Sehubung dengan hal tersebut, yang termasuk kategori pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang dewasa. Orang dewasa sebagai pendidik dilandasi oleh sifat umum kepribadian orang dewasa. Yang kedua itu orang tua. Kedudukan orang tua sebagai pendidik merupakan pendidik yang kodrati dalam lingkungan keluarga. Berarti orang tua merupakan pendidik yang paling utama. Yang ketiga yaitu guru atau pendidik di sekolah, yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat tugas dari orang tua atau masyarakat untuk melaksanakan pendidik. Yang terakhir, pemimpin masyarakat dan pemimpin keagamaan. Peran pemimpin masyarakat menjadi pendidik dalam mengadakan pembinaan atau pembimbing kepada anggota yang dipimpin. Selanjutnya yaitu
metode, media, dan alat pendidikan. Dalam interaksi pendidikan, tidak terlepas dari metode atau bagaimana pendidikan dilaksanakan. Terdapat beberapa metode dalam mendidik, yaitu yang pertama metode diktatorial, yang kedua metode liberal, dan ketiga metode demokratis. Di sini saya akan menjelaskan metode-metodenya satu persatu. Yang pertama itu metode diktatorial, yang dimana metode interaksi antara peserta didik dan pendidik lebih dominasi oleh didik, sehingga interaksi yang terjadi bersifat satu arah saja. Biasa metode ini digunakan pada peserta didik yang masih membutuhkan arahan pada pendidiknya. Yang kedua tadi metode liberal, yaitu sebuah metode di mana interaksi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik lebih bersifat bebas. Biasa metode ini dipakai pada peserta didik yang aktif, pandai, dan cekatan. Yang ketiga yaitu metode demokratis, sebuah metode di mana peserta didik dan pendidik memiliki sifat interaktif atau dua arah, sehingga memungkinkan terjadi kerjasama di antara peserta didik dan pendidik. Alat pendidik adalah segala sesuatu atau apa saja yang dipergunakan oleh usaha mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu faktor pendidikan yang ikut serta menentukan corak pendidikan yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap peserta didik. Jadi lingkungan itu salah satu faktor pendidikan, corak pendidik, tapi tidak sedikit pengaruhnya terhadap peserta didik. Supaya para peserta didik bisa mengembangkan potensinya. Selanjutnya peserta didik. Peserta didik sangat menunjang dalam proses pendidikan dengan perkembangan konsep pendidikan yang hanya tidak terbatas pada usia sekolah saja, memberikan konsekuensi pada pengertian peserta didik. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu materi. Isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan perlu disampaikan kepada peserta didik isi atau materi yang biasanya disebut kurikulum dalam pendidikan formal. Jadi apabila kita mengajar pasti ada yang di situ dikatakan materi. Jadi kita harus menyampaikan materi isinya supaya peserta didik dapat memahami apa yang kita pelajari pada saat ini. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar sebagai mahasiswa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.